Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada pagi hari ini kita akan mengedukasi ya terkait tentang hasil pembolangan kemarin sore ini, teman-teman. Ini sudah saya rapikan dan nanti kita akan gimana caranya proses untuk mendapatkan blueprint. Nanti kita akan pembuktian ya teman-teman, pembuktian terkait tentang blueprint. Mudah-mudahan ini nanti ada blueprint-nya ya teman-teman, karena nanti kita akan lubangi, kita akan dicek blueprint-nya. Tapi bukan bambu ini ya, karena bambu ini mau saya buat tongkat komando teman-teman ya. Jadi saya buat tongkat komando pendek seperti ini. Jadi nanti kita ambil dua, jadi 3 ruas yang kita mau pakai, 1, 2, 3 ya. Nah kalau bambu ini hasil yang kemarin sore teman-teman ya, hari Kamis ketika itu ya. Ini bambunya nih, jadi 4 bambu ya teman-teman. Nah ini hasil pembolangan kita nih. Nah ini bambu kenditnya, bambu kendit yang kemarin kita dapatkan juga. Jadi bambu kendit ini luka alis yang melingkar ya teman-teman, sehingga membuat seperti petuk. Nah bambu kendit ini punya manfaat atau faedah sebagai untuk rezekian bagus ya teman-teman. Walaupun jenis bambu-bambu unik seperti ini ya, kita bisa memanfaatkan keunikannya sebagai seni alam juga lebih bagus ya. Kalau misalkan mau tuah-tuahnya yang kita terapkan, kita bisa juga manfaatkan tuahnya. Ini bambu kendit, jadi ini hasil kemarin kita bolang nih. Ini yang masih hidup, kalau ini mati ngurak, ini yang masih hidup tuh. Jadi ini kendit, jadi kayak bambu petuk ya. Tuh. Mantap, kecil tapi istimewa ini teman-teman ya. Nah ini yang pertama kendit yang mau saya potong, yang ada di atas waktu itu ya. Wah ini kendit payung teman-teman tuh, bulat. Nah ini 2 ruas tuh. Jadi ada 3 bambu kendit yang kita dapatkan teman-teman ya. Nih 1, ini mati ngurak yang di tengah. Oh, istimewa ini teman-teman ya. 3, dan ini yang kemarin yang pati lele ya, yang selendang mukti plus pati lele. Jadi ini selendang mukti pati lele, ini selendang mukti sambung roso pati lele. Pati lelenya ini tapak jalak. Jadi kalau pati lele tapak jalak ini kan ada 2 mata ranting ya teman-teman, kanan dan kiri. Nah ini juga 2 mata ranting. Ini kalau sejajar namanya bambu pati lele ranting sejajar, tapi ini tapak jalak pati lelenya karena zigzag. Kalau kita balik seperti ini, nah ini pati lelenya di sini. Jadi kalau kita balik lagi, atasnya pati lele. Jadi ini tapak jalak teman-teman ya. Namanya tapak jalak itu zigzag atau menyilang ya. Yang ini kemarin ya, hari Kamis Kang. Ini saya dapat hari Kamis, dan hari Jumat saya libur nggak bolang karena saya hanya cari-cari sesuatu ya. Boleh Kang, 2 ini semuanya ya. Kalau misalkan mau 1 paket semuanya, ini saya kasih nih spesial hari ini nih.
spesial hari ini saya kasih mahar 570.000 semuanya. 1 2 3 4 5 ya, 570.000 semuanya saya bagi spesial pokoknya ya. Nah, ayo teman-teman, siapa tahu kalau ini ada yang cocok, ada yang bisa dimanfaatkan. Ini tinggal ditaruh di tempat-tempat usaha yang jualan nasi goreng juga boleh, yang jualan sembako ya. Jadi kita kaji tentang filosofi terkait tentang bambu kendit. Bambu kendit ini adalah bambu yang punya tingkat kesabaran. Karena ini demi mempertahankan hidupnya ya. Ini dia luka alam, luka yang menggores teman-teman. Sehingga ini akan menjadikan, walaupun ini luka, tapi dia mampu menopang kehidupannya. Walaupun ini luka alam, dia mampu menopang hidupnya. Ini nggak patah, keras teman-teman ya. Jadi mampu menopang berat beban hidupnya yang ada di atas ini nggak patah. Kalau ini patah, yang atas pasti mati ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah inilah filosofi dari jenis bambu kendit. Kendit ini tingkat suatu kesabaran di mana dalam menerapkan sisi-sisi kehidupannya. Ini keren ya filosofinya. Jadi punya manfaat. Untuk filosofi budaya walet Om, bambu untuk walet itu betulnya bagus. Yang bagus ini nih jenis petuk carang sewu gitu ya, petuk carang sewu gitu. Nah kalau pati lele juga bagus, pati lele yang 1 atau 2 sap atau 3 sap. Sebenarnya gini, penerapan untuk sarang-sarang burung walet itu memang sebagai daya tarik ya untuk pemikat gitu. Itu bisa penerapannya gitu. Nah contoh salah satu ini jenis pati lele. Pati lele ini adalah sebagai senjata yang mengenai tepat pada titik sasarannya. Kantaman, terima kasih Tarman Barokal. Jadi pati lele ini simbolik ya, suatu senjata. Pati lele ini senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya, itu pati lele teman-teman. Nah ini jenis-jenisnya ini kalau selendang mukti itu simbol ketangguhan ya. Nah kalau tumpang sari ini 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan. Ini tumpang sari ya, mau di kanan mau di kiri, ini tumpang sari. Jadi bambu unik ini punya manfaat faedah sendiri-sendiri teman-teman. Jadi sama seperti kayak tosan aji. Tosan aji kan ada yang pakem belarak cineret, naga runting dan lain-lainnya. Karena kalau saya pakem di tosan aji tidak begitu memahami, tetapi mereka punya paham ya. Trofi Kurnia isi sendiri aja. Jadi untuk masalah kodam atau adanya tuah ini bonus. Yang terpenting ini tuah alam teman-teman. Jadi kalau udah tuah alam gak usah ribet-ribet dah ya. Gak usah ribet-ribet yang aneh-aneh kalau memang ini tuah alam. Jadi kalau tuah alam ini sudah bawaan dari alam, dia punya kandungan manfaat tersendiri ya. Jadi seperti itu tuah alam. Tapi kalau misalkan dari motor itu bukan tuah alam ya, tetapi harus difungsikan. Gimana caranya memfungsikan? Ditaikin gitu ya biar enak ya kan, mau kenceng mau pelan gitu ya. Nah tapi kalau bambu-bambu ini punya tuah alam, simpan secara taruh aja gini, tinggal kita mau mengolah bahwa ini bisa dimanfaatkan ya, tinggal teman-teman saja mau dimanfaatkan untuk apa gitu ya, terserah gitu. Misalkan untuk kewibawaan juga boleh. Salah satu contoh ini nih, ini bambu junjung derajat. Bambu junjung derajat itu filosofi yang terkandung itu untuk kewibawaan ya. Kewibawaan itu bukan diterapkan untuk pangkat jabatan ya. Itu kewibawaan itu bukan itu. Kewibawaan itu adalah sesuatu perilaku perbuatan yang selalu ingin berbuat baik. Itu akan meningkatkan suatu kewibawaan. Itu kewibawaannya ya. Jadi kalau kewibawaan tidak perlu disematkan dengan pangkat atau jabatan. Pangkat atau jabatan itu adalah sebuah amanah yang sudah diterapkan. Jadi tinggal mengisi kekuatan kewibawaannya. Nah itu kalau di sisi untuk para pejabat-pejabat tinggi ya. Nah ini seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi
sangat luar biasa. Kalau yang tidak paham itu welcome to Dumi. Kalau saya yang berbeda pemahaman, welcome to Dumi. Namanya cimplung tales, mlebune nyemplung metune teles. Terima kasih Kang Chandra. Salam hormat untuk Kang Masku. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita akan pembuktian bulu perindu nih. Saya mau ambil bambu yang mau saya saya ambil tentang bulu perindu. Bulu perindu itu sebagai daya pengasih dan pemikat. Daya pengasih dan pemikat. Kalau orang banyak kan pasti orang bilang pasti bulu perindu itu sebagai daya pengasih dan pemikat. Untuk memikat, betul ya. Keilmuan yang bisa diterapkan dari bulu perindu itu adalah gerak lahir hati. Itu bulu perindu, gerak lahir hati. Nah, ini keren karena sesuatu yang tidak terlihat tapi dia mampu hidup di dalam, dan dia mempunyai gelombang getaran atau kehidupan di dalam satu rongga, bertemu antara ros atas dan ros bawah. Jadi mempertemukan yang ada di atas dan ada yang di bawah. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita harus mempunyai gerak lahir hati, ya, gerak lahir hati. Nah, ini harus dimunculkan agar apa? Agar terkoneksi. Nanti ketika ini dimunculkan gerak lahir hati, insya Allah kewibawaan, ya, bahkan pancaran auranya ini akan positif ya, senyumnya penuh karisma, gitu. Ya, Mas Boy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi kita, Kang. Oke, kita ambil dulu ya bambunya ya, sebelum saya mau mudah-mudahan ini ada bulu perindu yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, kita mau ambil bambunya karena bambunya tadinya sudah saya bonsai tapi sudah saya ambil. Saya punya bang pati lele asli. Wah, mantap Kang Apris. Manfaatkan Kang Apris sebagai daya untuk senjata ya, karena pati lele ini senjata teman-teman, senjata untuk ketika mengenai tepat pada titik sasarannya. Contoh senjata yang kita miliki di dalam pati lele itu sebetulnya pati lele sebetulnya ini teman-teman ya. Simbolik pati lele adalah asto atau tangan kita. Ini pati lele ya. Penglihatan kita ini juga salah satu pati lele. Telinga kita juga salah satu senjata kita, pati lele. Jadi akan mengenai tepat pada titik sasarannya. Kenapa dibilang pati lele? Karena agar perilaku dan perbuatan kita ini tidak seperti hewan ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau perilaku dan perbuatan kita dalam pola pikirnya seperti hewan, repot teman-teman ya. Satu darah bisa diginiin nanti. Jadi nggak boleh ya, karena biar tidak pemikiran tidak seperti hewan. Senjata mengenai tepat pada titik sasarannya. Nah, senjata-senjata ini jangan terus untuk mukul, nanti repot ya. Jangan untuk mukul. Ya, jadi gunakan pati lele ini sebagai senjata yang ketika mengenai tepat pada titik sasarannya. Contoh, ada uang nih, kita memiliki salah satu harta atau mempunyai kelebihan sedikit atau kelebihan yang lebih banyak lagi, ataupun tidak kita mempunyai kelebihan, kita bisa gunakan pati lele kita. Akan mengenai tepat pada sisi, memberikan sesuatu pasti akan tepat pada titik sasarannya. Ini loh untuk kamu, ini loh untuk kamu. Bahkan telinga kita ketika kita mendengarkan pasti mengenai pada titik sasaran kita. Mengena. Nah, difungsikan nanti pengelolaannya kembali lagi teman. Ini keren pati lele ya. Silakan manfaatkan untuk usaha, untuk karir, untuk jabatan, bahkan untuk apapun boleh ya. Terserah. Yang penting cara yang sederhana, karena itu tuah alam ya sudah. Ya Allah, segala sesuatu apa yang telah Engkau ciptakan ini bermanfaat bagi hambamu, maka manfaatkan ya. Kita meminta kepada yang Maha Kuasa itu aja udah, nggak usah ribet-ribet. Misalkan mau penambahan penerapan sesuatu dalam amal atau suatu doa, itu juga boleh. Itu lebih keren lagi ya, seperti itu. Jadi ini pusaka-pusaka alam ya. Mau dibilang apapun, bambu ini sakti. Kenapa sakti? Nanti ada yang marah lagi. Bambu ini sakti teman-teman. Kesaktian bambu ini sangat luar biasa. Dikarenakan manusia tidak akan mampu membuat sesuatu benda ini ataupun pertumbuhan dari bambu ini. Maka dibilang bambu sakti. Ya, jadi seperti itu. Ya, inilah kesaktian bambu yang teman-teman harus pahami. Ya, bukan karena sakti bisa terbang atau apa. Kalau pengen merasakan tentang kesaktian bambu ini, datang ke tempat saya. Akan saya tunjukkan, menghadap ke depan akan saya tunjukkan kesaktiannya.
Kalau misalkan bilang kalau dia nggak sampai bunyi berarti orangnya keren. Contoh menghadap ke sana, rasakan kesaktian dari bambu ini. Tinggal mau kencang atau mau pelan. Jadi seperti itu ya. Jadi gitu. Canda ini ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi gitu teman-teman. Yang dimaksud suatu kesaktian dari bambu ini itu adalah kita sebagai manusia tidak akan mampu menciptakan bambu ini ya, apalagi sama persis itu tidak bisa ya. Tetapi ini adalah suatu kesaktiannya. Jadi seperti itu teman ya. Jadi arti dari sebuah kesaktian bambu ini adalah segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan, manusia tidak akan mampu membuatnya. Sehebat apapun manusianya ya, sekuat apapun manusianya, setinggi apapun tentang keilmuannya, tidak mampu. Inilah yang dimaksud dengan kesaktian sebuah bambu ini. Paham ya? Jadi nggak usah melebar kemana-mana. Yang aneh ini manusianya, bukan bambunya. Bambu kalau mau aneh, ini terbang nih. Nih, weh, goyang-goyang bambunya. Keren nggak? Bambunya bisa goyang-goyang. Seperti itu ya. Waalaikumsalam Kang Yudi aja. Salam hormat untuk teman-teman. Mas Boy, salam hormat juga untuk saudaraku. Jadi seperti itu teman-teman ya. Iya kabarnya, alhamdulillah sehat Kang Mas. Masih bisa tersenyum. Bisa ngopi juga nih. Ya alhamdulillah diberikan kesehatan dan ini suatu kenikmatan ya. Nikmat, segala nikmat yang sangat luar biasa. Ngopi dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rancang kencono buat apa Om? Rancang kencono itu simbolik salah satu suatu ketangguhan. Ya rancang itu menata, kencono itu teman. Jadi tatalah teman kita. Kalau pengen hidup kita menjadi orang sukses, tatalah teman kita. Karena manusia ini akan dikelompok-kelompokkan pada golongannya. Contoh, panjenengan hobinya mancing, pasti bertemu dengan orang-orang mancing. Apalagi yang suka hobinya janda pirang. Nanti akan dikelompokkan dengan orang-orang yang suka janda pirang. Sebaliknya sama, orang-orang yang suka dengan tasawuf, pengajian tentang keilmuan dari proses alam, kita juga akan dikelompokkan. Jadi pemahaman satu frekuensi. Itu tatanan, rancang kencono. Carilah teman yang seperti mahkota, yang bisa mengerti tentang kehidupan kita. Carilah teman di atas energi kita. Ya, orang kalau sudah di atas energi kita, orang yang mempunyai energi di atas kita, orang itu akan memahami apa yang saya sampaikan, suatu lisan dan perbuatannya, bahkan mau menghargai. Itu seperti itu. Tapi sebaliknya, orang yang energinya di bawah kita cenderung dia tidak bisa memahami dan banyak mencemooh atau mencela, karena ketika saya menyampaikan dia tidak mampu memahami apa yang diterapkannya. Inilah. Maka ketika orang energinya di atas saya, ketika dia menyampaikan sesuatu hal, langsung gelombang ini akan kita dapatkan, terasa menggetar, menggelora, bahkan terkadang tersimpan sehingga terkoneksi, sehingga kita memacu untuk menjadi lebih baik lagi. Bahkan bisa jadi kita lebih baik daripada energi yang ada di atas. Carilah teman-teman energi yang ada di atas kita. Apalagi kalau setara, ini akan lebih bagus, karena dia akan selalu memahami apa yang dia sampaikan. Wah, kamu ngomong doang misalkan gitu ya. Karena energinya setara, dia akan memahami, tidak akan mencemooh. Siap. J Kang Mas gitu. Bahkan kita akan selalu mengerti. Terima kasih saudaraku, kau telah memperhatikan aku. Kadang gitu ya. Apalagi kalau janda pirang, satu energi. Terima kasih, hai, kau telah mengasih sayangiku. Seperti itu ya. Alap-alap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku. Apa fungsi dari bambu petuk? Bambu petuk kendit atau petuk kendit tadi ya. Jadi bambu petuk kendit ini kayak gini Kang Mas. Ini filosofi. Bambu petuk kendit ini adalah suatu energi yang sangat besar. Karena proses dalam mempertahankan suatu hidupnya ya,
ini mampu menopang kehidupannya. Nah ini walaupun luka alam seperti ini, dia akan menggumpal membentuk sebuah ros, namanya ros atau rasa. Ya, jadi manusia yang sering tertimpa nih, hutangnya banyak, hutangnya banyak, ya kan? Terkadang sering melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang memang di luar pengendalian kita. Itu adalah suatu gelombang dalam kehidupan, ya, atau tempaan-tempaan hidup. Ya, semakin kita makin berilmu, semakin kita mendapatkan suatu beban, tempaan, terkadang terbakar juga. Itu bukan berarti kita harus hancur atau lemah, tetapi justru untuk memperkuatkan pada diri kita, itu akan membentuk ros. Jadi akhirnya terbentuklah sebuah ros. Antara ros ini dengan ros yang ada di bawah ini mempertemukan. Ini suatu simbol kehidupan di dalam kehidupannya. Jadi nggak usah takut teman-teman, hari ini dihina, hari ini dicaci, hari ini dimaki, hari ini seolah-olah merasa bahwa kita kok ngomong gini salah, maju seperti ini salah. Itu tempaan dalam hidup. Nanti pada sendirinya akan menemukan rasa. Jadi kalau udah menemukan rasa, nggak akan dibohongi teman-teman. Misalkan nih saya minum kopi pahit, ya rasanya pahit. Jangan bilang minum kopi pahit rasanya manis. Gimana nanti rasanya? Berarti kan masih membohongi sesuatu apa yang jenengan rasakan gitu loh. Namanya rasa manis ya bilang manis. Kang, saya lagi hari ini ada hutang nih. Ya katakan bahwa itu memang panjenengan punya hutang. Jangan bilang hari ini saya punya hutang, bilang hari ini saya nggak ada hutang loh. Ini suatu kesalahan yang terkadang. Maka ucapan-ucapan itu harus ditata. Ini akan membentuk ros. Nah, ros ini keren teman-teman. Nah, ini bisa dimanfaatkan suatu tingkat, suatu kesabaran. Jadi membentuk rasa, ros. Nah, ini boleh diterapkan ya. Gitu, diterapkan. Misalkan untuk kewibawaan kita, terapkan dong. Menerapkan kewibawaan itu sederhana sebetulnya. Kalau mau meningkatkan suatu kewibawaan, tanamkan sifat suatu kejujuran, itu akan meningkatkan kewibawaan. Orang yang bisa menanamkan sifat kejujuran, kewibawaannya di atas rata-rata, energinya di atas rata-rata. Nggak akan mampu kita menghadapi orang-orang yang jujur. Udah, itu aja. Nah, ini seperti ini kan. Jadi sederhana ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan ini bisa didapatkan teman-teman. Karena rasa ini adalah sesuatu yang teman-teman akan dapatkan sendiri ya. Karena pengolahan gelombang ya, sesuatu hal yang terjadi pada diri teman-teman untuk meningkatkan suatu kewibawaan itu terterap hanya di dalam diri panjenengan, bukan pada diri saya. Kalau saya biasa saja welcome. Mau dibilang wah syirik musyrik ini nggak apa-apa ya, tapi punya keyakinan di dalam sirzat, di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, kita akan tertanam. Zikirullah mendekatkan diri kepada Allah. Sekecil apapun teman-teman, kita sederhanakan nih, menyebut nama Allah. Kekuatannya sangat dahsyat sekali. Menyebut nama Allah, kekuatannya itu dahsyat sekali. Ya, itu dahsyat sekali. Nah itu tinggal pengelolaan teman-teman saja nantinya. Ya. Subuh lik, wadah, kok sudah subuh di sana. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Romo. Romo. Ini Romo saya alap Ratu Kidul kayaknya ini. Oke teman-teman, kita ambil bulu perindu ya. Ini kita ambil bulu perindu. Kita sudah banyak ngobrol tentang bambu. Nanti kita cek ya. Karena kalau saya ngomong apa yang saya sampaikan, kalau teman-teman tidak bisa memahami, mengelola sebuah potensi yang ada di diri teman-teman, semua akan terabaikan. Jadi kalau teman-teman tidak mau terabaikan sesuatu apa yang gelombang yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini kajian suatu tasawuf tapi yang bisa memberikan gelombang besar kepada diri teman-teman. Ambil sesuatu kekuatan ini ya. Nanti akan muncul dengan sendirinya gelombang ini. Kalau untuk pukul orang nggak usah pakai jarak dekat teman-teman, jarak jauh itu bisa dipukulkan dengan gelombang getaran di dalam hati. Insya Allah ini bisa terterap. Ya itu bukan ilmu penerawangan. Kalau saya nggak bisa nerawang, tapi kalau nerawang yang model kayak gini, saya terawang teman-teman. Wih.
Jadi seperti itu. Terawang yang ngembang gendot. Oke. Wih, siap Dan, terima kasih. Komandanku sudah hadir, salam hormat saya Komandan. Terpesona ini Komandan. Beliau punya kewibawaan luar biasa teman-teman ya. Komandan saya ini. Tapi saya belum pernah bertemu dengan beliau. Sebetulnya sering bertemu, tapi beliau masih ngumpet-ngumpet ya. mulai ngelantur. Adel ngelantur saya. Oh iya. Ganjel airnya zamanan. Gejala akhir zaman ini. Oh iya. Boleh lah, nggak apa-apa lah. Mau gejala akhir zaman, gejala hari ini. Suka hati teman-temannya. Alah, wong tiap hari yang ketemu nah. Oh gitu ya. Siap Dan. Terima kasih komandanku. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi gini, untuk menerapkan sesuatu kebebasan. Gak usah khawatir. Memang terkadang kita ini nakal ya, nakal atau terkadang hina. Jangan pernah memikirkan hal itu bahwa kehinaan ini kita terap gitu ya. Tetapi ingat sesuatu kekuatan besar nih ya, bahwa rahmatnya Allah ini selalu didapatkan pada hamba-hambanya. Itu aja, itu keren. Makanya saya nggak akan pernah berani menghina seseorang yang mau hina tukang mabok ini dari itu. Karena di situ ada sesuatu kekuatan besar yang sangat luar biasa, yang memang sungguh mulia ya manusia ini ya. Karena apa? Manusia ini selalu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Maka jangan pernah menghina orang, mau sejelek apapun. Biarkan, nanti dengan sendirinya tingkat pemahaman teman-teman akan paham kok ya, apakah dia baik atau tidak. Dan tidaknya selama itu dia masih mau bertobat, insya Allah dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Inilah kerennya ya. Jadi nggak usah neko-neko, hidup ini nggak usah angel-angel. Yang angel-angel itu kamu sendiri. Saya aja terkadang bergaul pada wilayah-wilayah yang berbeda ya. Saya bergaul dengan pemabok, bergaul saya. Ya, suka minum, orang-orang yang suka minum saya bergaul. Orang-orang yang kehidupannya aneh-aneh bergaul saya gaulin. Untuk apa? Untuk memotivasi agar sesuatu hal yang dia lakukan bisa menerap keilmuan yang nanti akan kita olah ya, seperti itu teman. Jadi jangan suka, woi kamu suka mabuk, nanti kamu perlu pertolongan Allah. Bukan itu. Orang yang memerlukan pertolongan Allah adalah ketika kita sedang melakukan sholat kita, itu membutuhkan pertolongan Allah ya. Keren nggak? Kita ambil bulu perindu ya, nanti kita pembuktian bulu perindu nih. Saya bambunya udah ada. Bentar. Nih teman-teman, bismillah. Nah ini nanti bambunya sebetulnya ini sudah saya bonsai tadinya teman-teman ya. Sudah saya bonsai, tapi ini kita mau buka ya di sini. Nah ini ciri-ciri bambu yang ada bulu perindunya seperti ini. Ini ciri-ciri khusus, namanya bambu junjung derajat ya teman-teman. Tetapi ciri-ciri khusus ini ya, ciri-ciri khusus ini juga belum tentu ada bulu perindunya. Tapi kebanyakan dengan ciri khusus ini kita lebih mudah untuk mencari bulu perindu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ciri-ciri khusus untuk bisa mencari bulu perindu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dari ciri khusus ini teman-teman, ini ada keberuntungan, ada bulu perindunya di dalam ini. Nah ini kan masih utuh nih. Nah nanti mudah-mudahan ciri ini ada bulu perindunya. Tetapi ya ingat juga, belum tentu juga ada bulu perindunya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi keberuntungan. Kalau teman-teman beruntung dengan ciri ini, terkadang bulu perindunya lebat, besar gitu ya. Jadi kita akan coba, mudah-mudahan ini ada suatu keberuntungan untuk teman-teman semua, sehingga ini ada bulu perindunya gitu ya. Kalau nggak ada bulu perindunya berarti ya kita belum beruntung gitu aja. Jadi simpel saja ya.
Nah seperti itu. Ini saya hanya menunjukkan ciri-ciri khusus saja untuk teman-teman ketika nanti misalkan bolang gitu ya, cari bambu yang seperti ini. Nah ini namanya bambu junjung derajat ya, bambu junjung derajat. Nah nanti hari ini juga nanti saya juga akan bolang ke wilayah Serandil ya, mudah-mudahan kita dapatkan bulu biru. Terima kasih Kang VIC yang sudah berbagi. Salam hormat ya saudaraku yang sudah berbagi, mudah-mudahan berkah untuk kalian semua ya. Sekecil apapun yang jenengan baik, mudah-mudahan ini sebagai amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih saudaraku yang sudah berbagi dan terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucup salam panjenengan adalah suatu jalinan tali silaturahmi yang sangat luar biasa ya. Karena dengan ucup salam akan menggetarkan gelombang yang jenengan rasakan nanti. Insya Allah ini sebagai jalinan tali silaturahmi ya, dengan kebijakan teman-teman. Salam saking Jawa Timur. Siap. Satu kehormatan. Fungsi bambu dampit untuk apa Mas? Kalau bambu dampit itu dua pokok rasa yang selalu berdampingan. Jadi fungsi banyak ya kalau bambu dampit, bisa juga untuk keharmonisan yang sering diterapkan itu untuk keharmonisan. Yang dimaksud keharmonisan itu bukan kita harus nyari pasangan lagi gitu ya, atau kita apa tidak. Jadi keharmonisan itu adalah sesuatu kegiatan yang membuat kita bahagia ya, itu ya, sesuatu kegiatan yang membuat kita bahagia itu simbol keharmonisan. Contoh misalkan punya satu usaha nih, terus ingin bertambah lagi satu usaha lagi. Nah ini bagus ya, lebih bagus karena ada dua pokok rasa yang selalu berdampingan. Jadi kebahagiaan ini akan terlalu, misalkan udah dua tumbuh lagi satu lagi itu bagus gitu ya. Jadi seperti itu penerapannya. Contoh misalkan sudah punya usaha satu ya tambah lagi gitu ya. Ya terus kalau di keluarga keharmonisan itu kegiatan apapun yang jenengan lakukan itu memunculkan suatu kebahagiaan, jalan-jalan bersama dengan keluarga selalu beriringan gitu ya. Nah ini pokok-pokok rasa ini terapkan walaupun disimpan di dalam rumah, di rumah gitu. Ini punya gelombang aktif yang jenengan bisa manfaatkan seperti itu ya. Nah jadi itu simbol keharmonisan itu adalah suatu dua pokok rasa. Jadi sesuatu kegiatan yang jenengan lakukan itu penuh kebahagiaan, itu keharmonisan. Jadi namanya harmonis, mau jalan kemana itu akan mempunyai kasih sayang pasti teman-teman ya. Contoh gandeng aja pasangan kita si janda pirang. Dua pokok rasa ya selalu enggak ya canda teman. Kita ambil sesuatu hal yang positif ya, karena pengelolaan sesuatu pusaka-pusaka alam ini kalau gelombangnya positif akan memunculkan aura-aura yang positif juga ya, biar keren ini. Kalau saya hanya nambah-nambah canda-canda saja ya, karena biar tidak terlalu serius amat, tapi bisa diambil sesuatu kebaikannya. Seperti itu ya. Oke, kita ini ya, kita buktikan bulu perindunya, mudah-mudahan dapat ya. Kebusu sehat selalu, banyak rezeki berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman, suatu doa yang sudah diberikan. Doa ini kekuatannya sangat besar teman-teman ya, daripada dikasih uang. Lebih besar kekuatan dengan suatu doa. Terima kasih saudaraku yang sudah memberikan suatu doa kebaikan. Dan sebaliknya juga untuk teman-teman ya, saya doakan pokoknya murah rezeki pokoknya ya, penuh kebahagiaan, dan apapun yang jenengan lakukan ini suatu nikmat, dimana suatu nikmat rasa syukur yang hari ini dan seterusnya jenengan selalu nikmati dan selalu dapatkan. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mabtana wa bal khairi abwabal barakati nikmati abwabal. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fa'bini sarohu salamun qaulamun mirabbi rahim wamtajul yaumal ayuhal mujrimun. Salamun qaulamun mirabbi rahim wamtajul yaumal ayuhal mujrimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Terima kasih ya. Kita mau buktikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada rezeki, ada bulu perindunya ya, mudah-mudahan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi insya Allah ini ciri-ciri khususnya saja ya. Yuk, saya ambil gergaji dulu. Saya ambil gergaji dulu. Allahumma sholli ala. Allahu Akbar. Kamera saya sering banget lompat-lompat kok. Ya Allah. Bentar ya, teman-teman. Ambil gergaji di mana ya gergaji saya? Oke, di sini aja ya teman-teman ya pembuktiannya ya. Kita potong di sini aja. Ini bambu hasil bolang kemarin sore. Kalau untuk teman-teman kalau memang ada ketertarikan boleh ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi daripada saya teman-teman ya. Ada yang mengatakan katanya kok nggak dipakai sendiri kan gitu. Katanya untuk kewibawaan, katanya untuk ini ya secara apa yang sudah saya dapatkan ya pasti sudah saya fungsikan ya teman-teman. Dan bila mana ini lebih baik lagi dimanfaatkan untuk teman-teman ya saya akan mendapatkan keberkahannya. Amin. Bismillah, ini belum dibuka ya teman-teman. Kali ini sebetulnya tadinya udah saya bonsai nih, tapi hari ini mau saya buka coba. Mudah-mudahan ada rezeki hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bulu perindunya cuma satu helai. Cuma satu, alhamdulillah. Kan teman-teman. Saya potong dulu rambutnya. Alhamdulillah ada teman-teman. Nih, bulu perindunya nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah walaupun 2 atau 1 helai ini terlihat nggak?
Loh, bulu perindunya warna putih nih. Nah ini nih yang satu tuh yang garis tuh, yang ini nih, nih yang goyang-goyang, yang goyang-goyang, terlihat ya. Nah ini bulu perindu tunggal namanya teman-teman. Jadi bulu perindu yang hanya satu saja ya. Ini namanya bulu perindu tunggal ya. Jadi ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hanya satu helai saja. Jadi mau saya rapikan sekalian ya teman-teman. Saya rapikan, saya potong. Terus nanti kita buka lagi bulu perindu lagi nih. Siapa tahu nanti masih ada cirik-ciriknya. Ini kita rapikan dulu ya. Jadi kita potong pendek saja. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Kayak gitar Rhoma Irama cuma satu doang ini Kang Mas, tapi walaupun satu ya tetap alhamdulillah ya. Jadi ada bulu perindunya tuh nih, cuma satu ya. Ini namanya bulu perindu tunggal tuh. No. Nih yang goyang-goyang ya. Oh. Nah. Tuh. Ya. Walaupun satu tapi alhamdulillah ada bulu perindunya. Ya. Nih. Saya keluarin bulu perindunya. Tuh. Nih ya, tuh. Oh, red ya. Nih saya keluarin. Nah, kita masukin lagi ke dalam. Ini walaupun satu nggak apa-apa ya, walaupun ada satu, ini namanya bulu perindu tunggal. Bulu perindu tunggal itu juga termasuk paling susah, lebih susah daripada nyari bambu bulu perindu, karena bambu bulu perindu itu biasanya banyak ya. Kalau manfaatnya ini untuk daya pengasih dan pemikat Kang ya, tuahnya bisa untuk kerezekian, untuk kewibawaan gitu ya. Kalau ini diawali di bambu junjung derajat. Junjung derajat itu simbol kewibawaan. Caranya tinggal simpan aja di rumah ya, simpan di rumah. Kalau misalkan mau bulu perindunya mau dimanfaatkan, ambil simpan di dalam minyak juga boleh ya. Ya terserah lah, suka hati teman-teman cara mau mengelolanya gitu ya. Jadi ini kalau keilmuan dari gali bulu perindu itu adalah gerak lahir hati ya. Itu gerak lahir hati. Jadi suatu pergerakan dilihat dari lahirnya, tapi di dalam batinnya ini bergerak. Nah, contoh seperti ini, namanya gerak lahir hati. Sesuatu yang tidak terlihat ini bisa menggetarkan atau tumbuh di dalam ya. Jadi seperti itu, bergerak. Nah, ini namanya gerak lahir hati. Keilmuannya itu gerak lahir hati. Caranya menggerakkan lahir hati ya banyak melakukan zikirullah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini akan memunculkan sesuatu gerak daya kasih pemikat. Jangankan cewek, tinggal ada yang gerak ini sudah lahir, gerak lahir dan batin sudah, gerak lahir batin ya. Jadi untuk menangkap cewek, untuk melihat sesuatu gelombang yang ada di wilayah teman-teman ini bisa ya. Nah itu seperti itu. Nah itu tinggal pemahaman teman sendiri ya. Nah jadi itu keilmuannya itu. Kalau ini faedah dari alam, gak usah repot-repot.
Ya simpan saja sudah ya. Fungsi buat menang judol ya. Kalau buat menang judol ya teman-teman tinggal pengelolaannya saja nanti ya. Bisa DM nih, bisa Kang. Masuk aja ke profil saya. Di profil itu ada wawak saya ya. Nah situ. Ini saya kasih nih. Kalau hari ini saya kasih nih ya. Cukup dengan harga 330.000. Ambil kalau yang mau di SS nih 330.000 hari ini nanti saya kirim ya. 330.000 spesial hari ini. Nah, kalau yang 5 hari ini nih. Yang 5 nih. Ini ada junjung derajat, sini juga ada bulu perindunya. Tapi ini tidak saya buka karena ini mau saya buat tongkat komando. Ya. Tidak saya buka karena ini lubangnya kecil teman-teman ya. Karena ini lubangnya kecil, sangat sayang kalau dibuka, maka lebih baik simpan saja di dalamnya. Ini sudah ada di sini nih, di atasnya. Kalau di atas sudah ada, kebanyakan bawahnya tinggal mengikuti. Karena biasanya pertumbuhan ini dari bawah dulu ya. Kalau udah terlihat atas berarti ada di bawahnya. Itu untuk pemahaman yang secara dari alamnya seperti itu. Nah ini namanya dari bambu kendit nih. Ini ada 3 ya, hasil bolang kemarin. Ini selendang mukti plus pati lele tapak jalak. Ini 1, 2, 3, 5 570 nih. Kalau mau saya kirim semua untuk teman-teman. Hari ini hari spesial, hari yang lebih bermanfaat mudah-mudahan. Karena ini mudah-mudahan bisa dimanfaat ya. Biasanya harganya luar biasa teman-teman. Tapi hari ini kita istimewa. Ya insya Allah ini bisa dimanfaatkan. Bila mana memang ini bisa lebih baik, bermanfaat untuk teman-teman, mudah-mudahan lebih berkah ya. Jadi seperti itu ya. Semua asli Kang, kalau di tempat saya asli. Jadi gitu ya. Silakan. Saya mau ngopi dulu. Bismillah. Nah ini juga saya masih ada nih bulu perindu 1 nih. Mana ya? Nah, ini bulu perindu. Tuh warna hitam pekat. Nah ini bulu perindu warna hitam pekat. Ini jenis dari wulung hitam teman-teman. Ini ada 2 sap. Ini 1, belakang juga ada lagi tuh. Nah nih ya, ini dari jenis wulung hitam tuh ya, bambu yang tumbuh di dalam bambu nih. Kalau ini 1, 2 sap 530.000. Wah hari ini saya sebut mahal, nggak apa-apa ya. Ya hari ini saya sebut mahal. Sebetulnya saya pengen ada ini harga sekian, siapa yang berani cocok deal masuk ke Wawa. Sebetulnya aku pengen seperti itu ya, tapi ini belum muncul teman-teman ya. Masih ada keraguan, takutnya ada hal yang kurang nyaman gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, karena saya pembolang teman-teman ya. Saya hanya sebatas pembolang, mencari keunikan alam ya. 300 deal. Yang mana? Yang ini tadi, yang mana yang ini kan? Kalau yang ini deal lah, nggak apa-apa. Fungsinya, kalau fungsi bulu perindu itu sebagai daya pengasih, untuk rezekian bagus ya. Lokasi Cilacap Kang Mas, saya di Cilacap ya. Nah, lokasi di Cilacap nih. Oh, nah ini bulu perindu warna hitam. Ini sudah menggali teman-teman. Menggali itu artinya sudah kalau gini ya. Arti gali itu ya harus diperhatikan. Kalau ini kan tidak bisa menjadi apa namanya kayu. Kayu itu kan pasti ada prosesnya. Kalau bambu kan tidak bisa menjadi gali. Ya, nah ini kalau udah mengeras seperti ini namanya gali teman-teman. Jadi gali itu adalah proses pengerasan pada suatu benda. Itu namanya gali ya. Kalau di pohon ya. Ya nih 350.000 nggak apa-apa lah saya hadiahkan. Karena sebentar lagi saya mau turun, saya mau gaspol bolang ke Serandil hari ini ya. Karena ada kegiatan yang ingin saya datang ke wilayah sana ya. Silakan nanti di SS, syukur-syukur bisa transfer hari ini buat ongkos bolang saya. Karena ongkos bolang saya juga mahal ya. Ya, ongkos bolang saya mahal.
bener-bener mahal. Nggak cukup 100.000 kalau setiap bolang saya ya. Makan untuk 3 orang saya, karena nanti saya ada 3 orang yang saya ajak. Jadi kalau jadi untuk rokoknya itu ya, untuk rokoknya. Tapi semuanya saya nikmati ya teman-teman, saya nikmati. Tidak berpikir untuk menuju ke arah sana, saya selalu menikmati. Dan apapun hasil yang saya dapatkan nanti akan saya edukasi ya teman-teman, saya edukasi. Karena hasil pusaka-pusaka alam ini bisa dimanfaatkan. Satu, sebagai seni alam ya. Seni alam apa? Seni alam bambu unik namanya. Seni alam bambu unik. Jadi bambu yang mempunyai keunikan. Bambu, suatu keunikan bambu di luar normalnya bambu ya. Batu delima, batu dalima. Batu dalimanya sudah nggak punya Kang ya. Batu dalimanya saya nggak punya. Kayaknya sih masih ada, tapi belum saya sepil ya. Kayaknya masih ada, kayaknya ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Cilacapnya mana Kang? Gumilir saya Kang Mas, Ganta, Sinta. Masuk aja ke Wawa Kang Mas ya. Nanti insya Allah nanti saya sepil hari ini. Ada di belakang saya tuh, di sana. Jadi tempat-tempat. Nah kemarin malam Jumat saya bolang dapat toke. Pengen tahu nggak teman-teman? Terima kasih Kang Bambang Bungsu nih. Saya juga punya keunikan yang sangat langka tuh. Nih, ini kandang yang saya buat. Ya, ini kandang toke teman-teman ya. Gus siapa ini? Gus Hilal, pakai kaos metal Om, biar tambah ganteng. Siap Gus. Ada coba perhatikan kaos saya. Siap Gus. Siap. Besok saya pakai sarung aja. Salam hormat Gus, saudaraku. Memperhatikan baju saya. Gus Bilal, siap Gus. Nanti saya bikin baju pakai kalung ya Gus. Ada aja. Sepil tokenya Om, siap ya. Ini hasil bolang hari Jumat nih. Saya punya tokenya mungkin teman-teman belum pernah. Kalau nggak unik nggak saya ambil teman-teman. Nggak saya tangkep. Nih, bentar ya. Mudah-mudahan masih. Ada senter nggak mah? Bentar teman-teman, bentar ya. Nih, saya siapin dulu lampunya ini. Harus pakai lampu, kayaknya kalau nggak pakai lampu nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tuh teman-teman, tuh ada 2. Wih, sudah menjadi 1, menjadi kawan. Alhamdulillah. Tuh. Nah dulu saya bukain aja, buka tutupnya aja. Tuh tokainya panjang, yang satu 41, kalau yang satu cabang. Nah itu tokai saya teman-teman. Tuh, woi alhamdulillah sudah menjadi 1. Jadi nggak bertarung, aman berarti ini. Wah, tinggal ngasih jangkrik aja. Ada yang tahu, ada yang pernah punya tokek seperti ini? Saya zoom ya. Bentar, saya zoom. Oh, cukup kayaknya segini untuk zoom. Oh, betul itu kemarin dapat hari Jumat. Yang satu panjang 41 ya. Asli dari alam, karena saya pembolang. Biawak toke itu. Kok ya karena unik aja Kang. Ini juga banyak yang sudah pada nawar.
lapar dia kayaknya. Nanti saya mau kasih jangkrik dulu. Itu asli teman-teman. Tokek ekor cabang, tapi ekor cabangnya ini sangat susah ya. Gigit apa enggak? Gigit kalau dipegang mah. Nah, itu punya dua saya. Ya. Ini yang satu dapat di pohon bambu. Yang satu dapat di pohon jati, ya. Yang cabang. Kalau yang di bambu yang panjang ini ya, teman-teman. Saya dapat itu panjang besar ya. Besar itu. Gumilir Gang Soto apa Kang? Bukan, Gumilir Jalan Langkap. Udah ya teman-teman ya. Nah, oke, kita kembalikan lagi karena sebentar lagi saya mau turun. Oke, saya tutup dulu pintunya. Kandangnya istimewa teman-teman. Tuh jangkiknya ada di bawah. Tuh. Minumnya ada di sana, tempat minumnya tuh. Jadi cara melihara yang bagus seperti ini. Ini kandangnya saya tutup dulu ya teman-teman. Nah, udah. Nah, tuh. Jadi namanya juga pembolang. Apapun yang unik ya saya ambil. Rio, terima kasih saudaraku dari Rio juga sudah hadir. Masih ingat enggak bambu mercon bulper yang mirip gitar Rhoma Irama? Siap. Berapa yang hitam bos? Waduh, saya masih suka itu. baru semalam, malam Jumat, sekarang malam Sabtu, baru 2 hari ya. Saya masih pengen melihat dulu ya seperti apa nanti. Jadi Bismillah. Berapa harga tokek itu? Mahal lah, mahal. Mahal. Itu kalau misalkan jadi dibeli gitu ya. Jadi dibeli apa misalkan mau dirawat lagi, itu dikasih akuarium ya, bikinkan akuarium atau kandang kayak gitu ya. Terus kasih batu-batu, terus kasih pohon-pohon gitu ya, tutup dengan akuarium. Kasih pohon-pohon, kasih lubang-lubang, bikin yang sebagus mungkin ya, sebagus mungkin. Nah terus kasih yang satu cewek atau satu atau dua simpan gitu. Tutup atasnya. Nah ini keren teman-teman ya. Itu nanti bagus karena tokek ini umurnya juga cukup panjang ya, cukup panjang. Kalau perawatan semakin bagus, kasih air minum, kasih mandi, jadi nanti juga semakin bagus. Itu sangat langka ya. Ekornya masih bisa memanjang ya. Nanti kalau ekornya putus dengan sendirinya, wah itu rezeki kalian berarti ya, rezeki yang teman-teman dapatkan karena ada manfaat dari ekor cabangnya itu ya. Ekor cabangnya itu trisula teman-teman ya, namanya ekor cabang trisula. Ini dari pangkal, kebanyakan kan dari sini ujung-ujung sini, tapi kalau dari pangkal ini sangat susah ya. Tuh saya dapat pun nggak sehari 2 hari. Saya datang lagi ke sana, enggak nongol-nongol. Waduh, jangan-jangan hilang ya. Nah, saya cari lagi, datang lagi, enggak ketemu. Akhirnya malam Jumat baru terlihat. Ya, baru bisa datang ke tempat rumah saya. Jadi, kalau unik ya, unik. Yang penting unik saya ambil. Tokek menurut saya itu cukup besar, cukup panjang, karena yang dicari tokek itu kan panjang ya. Panjangnya ada yang 42 katanya, 45. Capek teman-teman kalau mikirin itu. Apa yang saya suka, saya ambil, saya bawa. Nanti saya rawat. Mas yang cabang biasanya untuk judi itu, wah,
boleh dimanfaatkan. Kalau keris saya ada satu, tapi itu nggak saya maharkan karena itu keris peninggalan. Bukan peninggalan ya. Saya suruh merawat dari salah satu ibu, namanya Ibu Sarinten. Ya, Ibu Mbah Sarinten yang umurnya sudah 100 tahun lebih. Ya, itu saya nggak mengenal beliau, tapi beliau kasihkan. Ada tadi udah saya sepil ya. Udah saya sepil itu hasil bolang toke cabang saja. Ya, silakan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Jadi manusia itu harus memanfaatkan sesuai kebutuhannya. Ya, kalau dimanfaatkan sesuai kebutuhannya pasti insya Allah bisa bermanfaat. Contoh misalkan kayu ini, bambu ini dimanfaatkan untuk kayu bakar, ya manfaatkan untuk kayu bakar. Pasti nanti dapat manfaatnya, ya. Misalkan untuk nanak nasi, alhamdulillah nanak nasinya matang, gitu ya. Dimanfaatkan untuk usaha, manfaatkan untuk usaha. Untuk karir, untuk jabatan, manfaatkan untuk karir, untuk jabatan. Jadi fungsinya dimanfaatkan ya. Nah, nanti sesuatu kekuatan, sesuatu faedah memohon kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu aja udah nyaman lah, nggak terlalu ribet. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja dulu ya, karena saya mau persiapan untuk acara bolang. Saya sudah ada kegiatan nanti di jam 10:30. Saya coba kontak dulu ya, siapa tahu dia sudah meluncur ke Kali Serayu. Nanti kalau meluncur ke Kali Serayu repot saya ya. Saya cek dulu. Kalau mau ini boleh ya masuk ke Wawa ya teman-teman ya, masuk ke Wawa. Dan alhamdulillah yang hari ini sudah menerima hadiah tali silaturahmi dari saya di hari ulang tahun saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin berkah ya. Gitu. Sepil kerisnya, aduh ada di sana Kang Mas ya. Sepilnya nggak ada gagangnya. Lain waktu ya Kang Mas, nanti saya sepilkan ya. Kalau itu titipan. Ngebolangnya nanti saya live ya. Ngebolangnya saya live. Oke, kita nyomot all in the black. Oh iya wis Kang, engko berarti ketemu nang kowe ya, Kali Serayu ya. Aku persiapan nggih. Aku live di sedela sih. Engko ketemu nang Kali Serayu ngene bae. Nek sumane Rika teka dhisik Rika ngopi bae nang kono dhisik ora apa-apa, ya. Engko nek wis OTW ngabari. Aku tak persiapan nggih, aku sedela live piye. Ya wis, oke, gaspol. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman. Jadi hasilnya nanti kita live ya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang ingin menjalin tali silaturahmi lewat kontak WhatsApp silahkan ya. Dan jangan lupa teman-teman, setiap kegiatan saya ini saya up di YouTube channel saya Arianto Petuk ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyimak kembali lagi di channel YouTube Arianto Petuk ya. Setiap live kegiatan saya ini di TikTok nanti saya unduh, saya upload di TikTok. Silakan teman-teman, mungkin ada penyebutan nama atau apapun, terus dari hasil yang saya sampaikan seperti ini nanti akan tersimpan di channel YouTube. Jadi untuk agar bisa menambah jalinan tali silaturahmi dan hasil-hasil ini nanti bisa dilihat kembali ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ya. Insya Allah nanti pembolangan saya di daerah Serandil nanti juga akan saya live. Apapun nanti hasilnya nanti akan saya sampaikan. Ya, mungkin itu saja untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Mohon maaf bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan. Saya banyak terima kasih dan terima kasih juga yang sudah memberikan ucap salam kepada saya di hari ulang tahun saya kemarin tanggal 20 ya, ulang tahun yang ke-43. Alhamdulillah ada beberapa hadiah kado sebagai jalan silaturahmi
sudah tersampaikan, dan hari ini sudah banyak chat yang masuk, sudah diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan berkah dan semakin menambah jalinan tali silaturahmi saya dengan teman-teman semua. Mungkin itu saja ya, ada kekurangan serta kesalahan saya, sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman. Berkah selalu, sehat selalu, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman. Silakan ya, kalau yang mau pengen itu nanti masuk di profil saya, ada nomor WhatsApp saya, atau klik di profil di di profil saya itu ada, atau di fikti saya kemarin sudah saya sempatkan. Mudah-mudahan ini bisa menjalin tali silaturahmi ya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah, barokallah teman-teman.